Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kita belajar lagi tematik. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang lampu lalu lintas yang ada di jalan raya ya, yaitu warna merah untuk berhenti, warna kuning untuk bersiap-siap, ya siap-siap melaju atau siap-siap berhenti, dan warna hijau untuk melaju. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya rambu larangan. Ya, yang kedua ada yang namanya rambu petunjuk. Nah, yang ketiga ada namanya rambu peringatan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya anak-anak, insya Allah. Nah, hari ini kita belajar dulu tentang rambu-rambu larangan. Rambu larangan adalah petunjuk atau rambu lalu lintas yang menunjukkan larangan ya, atau tidak boleh, larangan atau tidak. Nah, rambu larangan adalah rambu yang biasanya dilarang untuk dilewati. Dan jika melanggar, maka anak-anak akan terkena sanksi atau denda ya. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari rambu larangan adalah biasanya berwarna merah ya, berwarna merah, putih dan berwarna hitam ya. Nah, ini ada contoh-contoh rambu lalu lintas yang rambu larangannya. Yang pertama ini, jika ada tanda ini maka anak-anak dilarang untuk lewat. Nih, rambu lalu lintas ini berarti kendaraan bermotor maupun yang tidak dilarang untuk melintas. Berarti kalau ada tanda ini, anak-anak melihat tanda ini maka dilarang lewat atau dilarang masuk ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang lain. Ini artinya belok ke sebelah kanan tapi ada tanda silang. Nah, artinya ini adalah dilarang berbelok ke kanan. Jadi jika anak-anak atau ayah bunda nih biasanya mengendarai sepeda motor ataupun mobil, maka jika melihat rambu ini maka berarti kendaraan bermotor maupun yang tidak dilarang untuk berbelok kanan. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang lain. Jika tadi berbelok kanan, ini adalah arahnya ke sebelah kiri, maka ini artinya ada di silang ya, maka dilarang untuk belok kiri. Jadi setiap kendaraan ya, mau yang bermotor maupun yang tidak, dilarang untuk belok kiri ya, baik itu truk dan angkutan yang lain, maka dilarang untuk berbelok kiri. Nah, selanjutnya ini ada tanda P yang disilang ya, artinya dilarang parkir. Jadi jika kita melihat rambu ini di jalan raya, ini artinya dilarang parkir sampai jaraknya 15 meter dari tempat pemasangan rambu tersebut nih. Tapi suka ada nih yang melanggar ya, tidak boleh. Nanti kalau masih aja tetap parkir kendaraannya, maka akan biasanya diangkut ya oleh angkutan polisi ya, mobil polisi ya, mobil angkut. Maka jika ada tanda ini, anak-anak dilarang untuk parkir sejauh 15 meter. Nah, selanjutnya ada tanda S terus disilang. Ini artinya dilarang untuk berhenti. Jadi kendaraan harus terus melaju ya. Jika kita melihat rambu ini di jalan raya, ini artinya dilarang berhenti sama jaraknya 15 meter dari tempat pemasangan rambu tersebut, kecuali dinyatakan dengan papan tambahan lain, misalkan dilarang berhenti terus melaju, misalkan boleh ya. Ini biasanya kalau ada tanda ini, kendaraan tidak boleh berhenti, harus terus melaju. Nah, selanjutnya ada tanda nih seperti orang sedang berjalan tapi disilang. Ini artinya pejalan kaki dilarang untuk lewat sini ya. Nah, biasanya ini ada proyek ya, ada atau tanahnya licin atau jalannya sedang dalam perbaikan ya biasanya. Jika kita memenuhi rambu lalu lintas ini, maka pejalan kaki dilarang melewati jalan tersebut, entah karena perbaikan atau sedang dibangun gedung ya, maka dilarang lewat, atau jalan buntu biasanya ya. Nah, selanjutnya itu adalah contoh-contoh dari lampu larangan. Sebetulnya masih banyak sekali ya. Jadi Bu Neni katakan sekali lagi, ciri dari rambu larangan adalah biasanya berwarna merah
putih atau dan hitam ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal nih anak-anak, boleh nih cari lagi ya. Ketika menemui di jalan rambu-rambu larangan lain, boleh nanti disebutkan bersama ayah atau bunda di rumah ya. Nah, selanjutnya yang kedua, selain ada rambu larangan, ada rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk ini ciri-cirinya biasanya berwarna biru ya. Nah, biasanya bentuknya segi empat ya. Kalau rambu larangan bentuknya bulat ya. Kalau ini segi empat. Nah, ini biasanya berwarna biru, putih dan juga hitam. Oke, rambu petunjuk adalah rambu yang ditujukan untuk memberi sebuah keterangan atau petunjuk kepada kendaraan. Misal tempat parkir, ada telepon umum, misalkan ya, ada tempat untuk menyeberang dan lain sebagainya ya. Itu biasanya namanya dinamakan dengan rambu petunjuk. Ini Bu Neni akan sebutkan beberapa contoh dari rambu petunjuk. Yang pertama, ini jika ada tanda seperti ini ya, seperti telepon genggam. Ini adalah ada telepon umum. Ini dulu Umah ya, sebelum HP terlalu banyak ya, sebelum HP belum terlalu banyak, maka di jalan itu banyak tersedia telepon umum ya. Sekarang juga masih ada, hanya kita jarang temui. Jadi kita jika melihat tanda ini, maka ada telepon umum, kita boleh menggunakannya, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tempat parkir. Nih, jika ada tanda P ya, tidak ada disilang ya, berwarna biru, maka ini tandanya adalah tempat tersebut disediakan untuk parkir. Jadi boleh parkir di sana ya. Jadi jika melihat tanda ini, kendaraan baik bermotor ya, baik kendaraan bermotor ataupun yang lainnya boleh parkir ya, boleh berhenti. Nah, selanjutnya adalah ada tanda segi empat. Ini orang-orang yang sedang berjalan ya. Ini rambu ini menggambarkan bahwa rambu ini ditunjukkan untuk menunjukkan adanya trotoar untuk bagi pejalan kaki. Nah, maka jika ada rambu tersebut, biasanya kita temui ini ada di trotoar yang menunjukkan bahwa berjalan ini ditunjukkan untuk pejalan kaki. Jadi kendaraan bermotor atau mobil ya tidak boleh melewati jalan tersebut. Nah, selanjutnya ada tanda seperti ini, panah ke atas nih lurus ya. Ini namanya adalah rambu tersebut menunjukkan kendaraan berjalan hanya satu arah saja ya, tidak boleh berbalik. Jadi hanya satu arah, misalkan ke depan ya, tidak boleh berbelok ke sebelahnya, ke sebaliknya ya, tidak boleh. Nah, selanjutnya adalah ada nih rambu yang seperti ini, ada kasur dan juga ada tanda seperti ini ya. Ini tandanya menunjukkan, jika kita perhatikan di tepi jalan yang tersebut, maka bahwa terdapat rumah sakit ya. Jadi menunjukkan bahwa di tempat tersebut ada rumah sakit. Nah, selanjutnya ada yang seperti ini nih. Ada segitiga, terus ada orang yang sedang berjalan. Nah, ini gambar orang yang sedang berjalan ya. Nah, ini tandanya bahwa di tepi jalan yang berisian dengan zebra cross terdapat lalu lintas yang menandakan bahwa kita harus menyeberang jalan di zebra cross tersebut. Jadi menandakan bahwa kita harus menyeberang di zebra cross. Nah, itulah tanda rambu lalu lintas untuk petunjuk, dan masih banyak lagi ya yang lain, rambu-rambu yang lain. Nah, selanjutnya ini ada rambu peringatan. Ini adalah rambu yang menunjukkan adanya peringatan bahaya ya biasanya. Ini tandanya ditandai dengan berwarna kuning dan biasanya bentuknya adalah layang-layang ya. Ini adalah bentuk layang-layang. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh dari rambu peringatan. Nih, ada belok seperti ini ke kiri, ini artinya tikungan ke kiri. Jika kita melihat kedua rambu di atas, maka
Nah, ini ada belok ke sebelah kiri ya dengan tanda berwarna kuning ya. Dan ini juga sama, ini ada ke sebelah kanan ya. Dan sama berwarna kuning berbentuk layang-layang, maka ini tandanya adalah tikungan, adanya tikungan ya yang sangat berbahaya ya. Jadi kendaraan harus melaju dengan berhati-hati. Jika kita melihat kedua rambu tersebut di atas, kita harus mengendarai kendaraan dengan lebih berhati-hati. Karena rambu tersebut berarti akan ada jalan menikung di depan kita. Jadi biasanya ini adanya di pegunungan ya, yang jalannya berkelok-kelok ya. Nah, selanjutnya ada contoh yang lain nih. Ada mobil lagi ke atas tuh ya. Ini namanya tanjakan. Jadi mobil atau motor akan menemui tanjakan di depannya, jadi harus sama berhati-hati. Sama pun dengan ini ya, ada mobil nih, gambar mobil dengan turun ke bawah, ini artinya turunan. Jadi mobil atau kendaraan lain harus berhati-hati jika menemui rambu atau tanda tersebut. Jika kita melihat kedua rambu di atas, kita harus mengendarai kendaraan dengan lebih berhati-hati. Karena rambu tersebut berarti akan ada jalan menanjak atau jalan menurun di depan kita. Berarti, nah ini rambu peringatan, itu masih banyak juga yang lainnya ya, yang biasanya berwarna kuning dan juga bentuknya layang-layang ya anak-anak. Itulah beberapa rambu yang Bu Nini sudah jelaskan tadi. Yang pertama adalah rambu larangan, kedua adalah rambu petunjuk, yang ketiga adalah rambu peringatan. Setiap rambu memiliki arti masing-masing ya. Sebetulnya masih banyak rambu-rambu yang lain. Anak-anak boleh berdiskusi bersama ayah beserta bunda ya tentang rambu-rambu yang lain ya, yang anak-anak biasanya temui juga ketika perjalanan. Nah, untuk tugasnya silakan anak-anak boleh dibuka tematik workbooknya halaman 6. Nah, halaman 6 tugasnya adalah berdiskusilah bersama teman kelompokmu. Kalau di rumah boleh berdiskusi dengan bunda untuk menuliskan ciri-ciri rambu tersebut. Tadi Bu Nini sudah jelaskan ya. Rambu peringatan biasanya berwarna apa? Nah, rambu larangan biasanya berwarna apa? Rambu petunjuk berwarna apa? Dibuat agar apa kalau rambu peringatan? Nah, rambu larangan untuk apa? Rambu petunjuk untuk apa? Ini contohnya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah contoh dari rambu masing-masing rambu. Rambu peringatan contohnya 3, rambu larangan contohnya 3, dan rambu petunjuk contohnya 3 ya. Nih, gambarlah 5 rambu lalu lintas yang paling sering kamu lihat di jalan raya. Jadi anak-anak boleh menggambar di sini 5 rambu lalu lintas yang sering kalian temui di jalan. Boleh itu rambu peringatan, boleh larangan atau rambu petunjuk. Diwarnai ya, boleh. Nah, selanjutnya tugasnya adalah di halaman 7. Ini adalah apakah arti dari rambu-rambu berikut ini? Anak-anak boleh ya. Nih, halaman 7 dicari artinya. Nih, boleh berdiskusi juga bersama bunda kalau anak-anak belum tahu artinya ya. Sampai anak, terima kasih telah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.